Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Sebelum perang Uhud terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi ke para sahabat, dan ini termasuk sunnah Nabi. Setiap kali pasukan akan berperang, agar jiwa-jiwa para sahabat siap untuk berperang. Banyak motivasi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para sahabat, tidak hanya di perang Uhud, tapi di setiap peperangan muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan motivasi sebelum berperang. Di antara kisahnya adalah tentang pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh pasukan, lalu menghunuskan sebilah pedang, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya di pedang ini? Tiba-tiba saja Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berdiri dan mau mengambil dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, saya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik pedangnya, tidak diberikan kepada Hamzah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya di pedang ini? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarik pedang tersebut, lalu menyuruh Ali duduk kembali. Nabi ulangi lagi yang ketiga kalinya, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya di pedang ini? Maka berdiri lagi sahabat Nabi yang ketiga, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, berdiri lalu mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarik lagi, tidak diberikan kepada Zubair. Lalu Nabi ulangi yang keempat kalinya, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya di pedang ini? Berdiri sahabat Nabi yang keempat, yaitu Mikdad radhiyallahu anhu, berdiri lalu mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarik lagi, tidak diberikan kepada Mikdad. Nabi ulangi yang kelima kalinya, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya di pedang ini? Maka ada satu sahabat Nabi yang jeli dan pintar, yaitu Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ia berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul-Nya di pedang itu? Sebenarnya ini yang Nabi tunggu, jangan langsung mengambil, tapi bertanya dahulu apa maksud Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat yang mulia, engkau mengambil pedang ini, dan engkau menghantamkan ke musuhmu, pakai pedang ini sampai pedang ini bengkok. Kata Abu Dujana, baik ya Rasulullah, saya akan berikan haknya, berikan ke saya pedang itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pedang itu kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu. Maka diambillah pedang tersebut oleh Abu Dujana, lalu ia mengganti imamahnya menjadi warna merah, yang berarti siap mati. Lalu Abu Dujana meletakkan pedang itu di dadanya, sambil ia maju ke pasukan Quraisy, yang sebagian sudah sampai di medan perang. Ia maju menunjukkan keterampilannya dengan pedang itu, kesannya seperti ada kesombongan. Para sahabat melihat dan khawatir Abu Dujana sombong, lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya cara seperti Abu Dujana ini dimurkai Allah, kecuali di tempat ini. Di medan perang boleh kita menunjukkan kemampuan kita di depan musuh kita. Maka Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, aku sempat penasaran, seperti apa Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya di pedang itu. Kata Ka'ab, sampai saya tidak menyerang musuh, hanya mengikuti Abu Dujana. Lalu aku pun mengikutinya dari belakang, ke kanan ke kiri, melihat Abu Dujana berbuat apa. Saat itu di kancah peperangan terdapat satu orang kafir Quraisy yang sangat kuat menyerang kaum muslimin, dan sangat menyusahkan kaum muslimin.
Maka Ka'ab pun berdoa di kancah peperangan kepada Allah, semoga orang kafir ini bertemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doanya. Tiba-tiba Abu Dujana berhadapan dengan kafir itu, lalu duellah mereka berdua dengan sangat seru, sampai debu-debu berterbangan, sampai Abu Dujana ditebas oleh orang tersebut dengan sangat keras, lalu ditangkis dengan perisai sampai perisainya terbelah dua, dan pedangnya orang kafir tersebut tidak bisa ditarik dari perisai itu. Maka Abu Dujana menebaskan pedang kepada orang itu, sampai membuat orang kafir itu terbelah sebagian badannya. Akhirnya matilah orang kafir tersebut, dan dengan hikmah Allah, Abu Dujana rupanya tahu bahwa Ka'ab ada di belakangnya. Begitu selesai mengalahkan orang kafir tersebut, ia berbalik kepada Ka'ab dan mengatakan, "Wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu?" Maka akhirnya Ka'ab pun mengatakan, "Engkau telah memberikan haknya Allah dan Rasul-Nya." Dan di sini Abu Dujana tidak masuk dalam masalah sombong, karena ia melakukan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.